Perkenalkan, saya Dana dari SMK Negeri 1 Cibatu, Purwakarta, mengampu mata pelajaran teknik pemesinan. Saya Firman Mustiana mengampu bimbingan konseling dari SMK Negeri 1 Bojong. Saya Ligar Melasari dari SMP Negeri 2 Pondok Salam mengampu mata pelajaran matematika. Kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Purwakarta akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual tentang coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dana. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat siang, Pak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, hari ini Pak Dana kan melaksanakan proses coaching terhadap coaching. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai saat terjadinya proses coaching nanti. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya di mana nanti yang akan saya nilai yaitu apakah proses coaching yang Pak Dana lakukan sesuai alur tirta, di mana dalam alur tirta itu Bapak harus memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan bagaimana nanti respon coaching terhadap pertanyaan yang Pak Dana ajukan. Kemudian Pak Dana juga harus ingat bahwa dalam coaching itu harus punya prinsip coaching, di mana nanti juga akan menjadi penilaian saya sebagai observer, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum proses coaching terjadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Dana. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin dikembangkan nanti di proses coaching? Ya, Bu. Jadi nanti saya akan menjadi pendengar aktif, present, kehadiran penuh, dan membuat pertanyaan yang berbobot. Begitu, Bu. Selanjutnya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bapak? Yang diobservasi adalah mendengarkan aktif dan bertanya pertanyaan yang berbobot. Yang terakhir, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin diinginkan pada proses coaching kali ini seperti apa? Saya akan berusaha agar coaching mendapatkan solusi dari permasalahannya sehingga dia dapat menyelesaikannya, begitu, Bu. Mungkin cukup sekian dulu pertanyaan dari saya. Baik, Bu. Ini pertanyaan Pak observasi. Nanti setelah proses coaching akan ada pertanyaan selanjutnya. Siap. Silakan Bapak lanjutkan proses coachingnya. Siap, Bu. Nanti kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Firman? Baik, Pak. Gimana keadaan hari ini? Alhamdulillah sehat. Kira-kira apa yang mau diomongkan dari pertemuan ini, percakapan ini? Baik, Pak. Kebetulan di sekolah saya memiliki program BK. Ya. Akan tetapi program bimbingan konseling ini sedikit ada hambatan. Terkadang kurang dukungan dari wali kelas dan kepala program. Mungkin itu, Pak. Apa yang diinginkan oleh Pak Firman dari pembicaraan ini? Saya ingin bisa nanti ada solusi ataupun nanti ada program yang harus saya jelaskan atau saya terapkan. Oke. Nah, apa yang telah Pak Firman terapkan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya yang sudah saya lakukan, pertama saya sudah sowan gitu, mengobrol secara pribadi dengan wali kelas, dengan Pak Pro. Akan tetapi saya punya program ingin mempresentasikan program BK ini di forum, Pak, di rapat dengan wakil kepala, kalau bisa dengan kepala sekolah langsung. Oke. Kira-kira yang telah dilaksanakan kali ini tuh kalau dinilai dari 1 sampai 10, kira-kira ada di level berapa itu? Saya melihat setelah evaluasi itu saya bisa dari 1 sampai 10 mungkin 6, Pak. Oh, 6. Untuk kerjasama BK, wali kelas dan patron. Nah,
itu kan 6. Mungkin ada target Pak Firman untuk kedepannya akan mencapai target di angka berapa untuk menaikkan persoalan tersebut? Saya ingin di angka 9, Pak. Oh, di angka 8 9. paling rendah lah 9. Karena apa? Ketika program ini berhasil di angka 9, tentunya output siswa dari sekolah saya itu bisa baik, Pak. Jadi target Pak Firman itu angka 1 sampai 10 itu 9 ya. 9. Nah, untuk mencapai target-target itu apa yang telah Pak Firman siapkan? Saya sudah membuat program jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Nah, jangka pendek saya akan terus kolaborasi menjalin kerjasama dengan wali kelas. Nah, jangka menengah nanti akan ada asesmen di akhir bagaimana program ini berhasil atau tidak. Jangka panjang, nah saya akan membuat penelusuran alumni. Kebetulan program saya ini bimbingan prakerja, Pak. Setelah itu misalkan ada ide-ide baru nggak yang nanti Pak Firman akan munculkan untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, ide-ide yang akan saya nanti berikan mungkin pertama Kaprov dan wali kelas itu menjadi pengamat atau nanti membantu saya dalam menilai siswa. Oke. Jadi itu ya yang ide-ide yang akan dilakukan. Nah, kira-kira untuk melaksanakan ide tersebut itu dilaksanakan kapan kira-kira? Rencana besok saya sudah koordinasi dengan Waka Humas akan ada rapat tahunan baru, rapat ajaran baru. Nah, saya meminta waktu kepada wakil kepala sekolah untuk memberikan saya waktu untuk saya presentasi tentang program ini. Oh gitu ya. Jadi ada langkah-langkahnya. Kira-kira berapa lama untuk melaksanakan ide tersebut? Kira-kira? Kalau diberikan waktu cukup 1 kali 45 menit, Pak. Oh, dalam waktu-waktu ini kan? Waktu-waktu ini. Kira-kira di mana tempatnya itu? Rencananya kita akan di aula karena semua guru hadir. Nah, tapi ya itu Pak, jadi terkendalanya ketika saya memberikan program ini kurangnya dukungan dari wali kelas. Jadi kurang mensupport lah gitu. Jadi saya berjalan sendiri. Nah, saya punya program bagus, saya ingin ada kerjasama dari wali kelas dan Kaprov. Jadi untuk mendukung siapa saja mungkin nanti yang terlibat dalam melaksanakan program Pak Firman tersebut. Semua warga sekolah, dari wali kepala sekolah, wakil kepala, Kaprov, dan mungkin wali kelas, dan yang terakhir mungkin murid sendiri. Oke, jadi yang dapat apa kira-kira yang didapat dari hasil diskusi kali ini? Yang saya dapatkan, saya pertama mengucapkan terima kasih kepada Pak Dana yang sudah bisa membantu saya mengungkapkan sedikit permasalahan saya, dan saya bisa lebih lega Pak, lebih terbuka karena permasalahan ini belum saya bicarakan di yang lain. Berkat Pak Dana saya bisa mengeksplor permasalahan ini, dan saya tadi bisa memberikan solusi saya sendiri Pak. Saya bisa lebih kolaborasi dan akan lebih instan lagi bertemu dengan wali. Nah, itu dari percakapan kali ini udah ada mungkin Pak Firman ya yang akan dilakukan seterusnya. Nanti setelah Pak Firman melakukan program itu, melaksanakannya, kita lihat apa perkembangan yang nanti akan dilakukan gitu ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan program ini berjalan lancar. Sekian dulu dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak, terima kasih Pak. Siap. Assalamualaikum Pak Dana. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah ya Pak Dana, tadi Bapak telah melakukan proses coaching dengan Pak Firman. Siap Bu. Sekarang di sesi pasca coaching saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan. Siap Bu. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Saya sudah melakukan sesuai alur kita Bu, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik Pak. Kemudian pada saat coaching tadi saya sudah mengobservasi
dari hasil catatan saya, Iya, Bu. saya melihat bahwa proses coaching yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta. Iya, Bu. Kemudian konsep coachingnya juga ada di dalam proses coaching tadi, dan juga Pak Dana tadi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee sehingga coachingnya juga merespon dengan baik. Kemudian Pak, ini pertanyaan terakhir saya Siap. sebelum kita tutup sesi KIPA kali ini. Saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Pak Dana lakukan. Baik, Bu. Jadi saya yang akan mengembangkan di sini, saya ingin lebih memahami lagi proses untuk melakukan coaching, sehingga kedepannya saya lebih baik lagi dalam melakukan coaching. Begitu, Bu. Baik Pak Dana, terima kasih. Alhamdulillah, semoga setelah proses coaching ini, di proses coaching selanjutnya lebih memahami lagi alur Tirta tadi. Proses coaching Pak Dana akan lebih sempurna lagi. Siap, Bu. Terima kasih atas waktunya kali ini ya Pak. Ya, sama-sama, Bu. Udah. Udah.